الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Ahibail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah untuk melanjutkan kitab kita, kitab Nasaihul Ibad, yang alhamdulillah kita sudah sampai di bagian yang ketiga. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, tetangga-tetangga kita, jika mereka pada hari ini dalam keadaan Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Amin. Jika mereka dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Dan jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah bi niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib yang telah mengajarkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, memberikan rahmat di dalam kubur mereka, dan terus memberikan kesehatan kepada mereka. Alhamdulillah, hubungan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fi basmalah fa amtam. Segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, babur rubai. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa sadaq usul wa syai'in. Babur rubai. Di dalam ini ada 37 mau'izah, 8 akhbar dan sisanya athar. Ya. Wal maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, li Abi Dzar Al-Ghifari, li Abi Dzarrin Al-Ghifari, kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah satu sahabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ismuhu, ya,
namanya Jundub bin Janadah. Ya, kalau dalam sejarah tidak dicatat kapan lahir daripada sahabat baginda Nabi Muhammad Abi Dzar Al-Ghifari. Tapi sejarah mencatat bahwa Al-Ghifari ya, merupakan salah satu tribes, salah satu komunitas atau community, bukan komunitas ya, suku yang suka melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan penyamun ya. Baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifari ya, bahwa dalam sejarah juga dijelaskan bahwa sahabat baginda Nabi Muhammad Abi Dzar Al-Ghifari adalah seorang yang selalu merindukan tentang kebenaran. Jadi ketika mendengar bahwa ada seorang Rasul yang diutus oleh Allah ya, mendengar berita itu, beliau langsung berupaya dan berusaha untuk menemui baginda Nabi Muhammad SAW ya. Beliau bernama Abi Dzar Al-Ghifari atau Jundub ibnu Janadah. Berkata baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Abu Dzar, ya, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun." Wahai Abu Dzar, mulailah kamu untuk memperbaiki safinah, memperbaiki perahu ya, memperbaiki perahu. Fa innal bahra amikun, sesungguhnya lautan itu dalam. Ini bahasa kias ya, safinah ya, adalah alat atau moda transportasi yang dengannya ya, yang dengan moda transportasi itu bisa mengantarkan manusia menyeberangi lautan ya. Jadi dikiaskan kepada safinah, karena tanpa ada safinah atau perahu, maka niscaya manusia tidak bisa mengarungi lautan. Nabi Muhammad mengkiaskan dengan kata-kata safinah ya. Wajaddidis safinah fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, mulailah kamu untuk memperbaiki safinah, memperbaiki perahu. Jadi ada kata-kata kalau safinah itu berarti perahu yang menggunakan layar. Apa yang dimaksud dengan kata-kata jadidis safinah fa innal bahra amikun? Ahsinin niyyah, mulailah kamu untuk memperbaiki niat. Mata'ti wa tadhar, yang akan datang atau yang akan kamu niatkan. Kenapa? Liyahsululakal ajra wan najata min adzabillahi ta'ala. Kenapa untuk memperbaiki niat? Karena dengan memperbaiki niat dan dengan niat, maka Anda atau Abu Dzar, maka kamu akan mendapatkan pahala dan apa? Dan keselamatan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kama qala Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa kullu imri'in ma nawa. Ya, hadisnya panjang. Segala sesuatu itu barometer titik awalnya adalah niat. Ya. Dan maka apa yang diniatkan orang, maka dia akan dapatkan daripada yang diniatkan itu. Barang siapa hijrahnya untuk dunia, maka dapatkan dunia. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan seorang wanita,
dia akan mendapatkan. Tapi barang siapa mendatangkan niatnya, niat hijrahnya untuk mendapatkan Rasulullah dan kecintaan kepada Allah, dia akan mendapatkan. Niat, karena niat itu akan mendatangkan pahala dan juga akan mendatangkan atau memberikan keselamatan dari azabnya Allah. Ya. Bahkan kalau dari kalangan orang sufi dan juga ulama-ulama berpendapat bahwasanya yang kita niatkan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jika niatnya adalah kebaikan. Tapi jika niatnya adalah keburukan, maka dosanya itu belum dicatat sampai kita melakukan perbuatan dosa, baru ada ketetapan hukum. Tapi ketika kita niat amal soleh, belum kita lakukan, niatnya saja sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam sebuah hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih, barang siapa niat dan juga berdoa kepada Allah, barang siapa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pahala seperti mati syahid, bahkan Allah akan memberikan kepada orang itu pahala mati syahid walaupun dia meninggal, kita meninggal di atas kasur, tidak tanpa peperangan. Kamu kalau Rasulullah. Jadi niat itu adalah indikator utama dalam menggapai apakah perbuatan kita itu baik atau tidak. Bagaimana kita mengetahui bahwa niat itu kita baik atau tidak? Mudah. Apakah perbuatan itu kita lakukan untuk ibadah atau sebaliknya? Jika perbuatan itu kita lakukan untuk tidak ibadah, maka niatnya adalah bermasalah dan perbuatannya pun bermasalah. Tapi jika niatnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya dan niatnya akan baik. Kenapa? Karena tadi, jika niatnya bagus dan jika safinahnya atau perahunya bagus, maka tentu akan memberikan keselamatan kita dan manusia dalam mengarungi lautan yang dalam. Tapi jika safinahnya rusak, bocor, maka dapat dipastikan akan berjalan tetapi memberikan mudarat, memberikan kerugian, memberikan kerusakan kepada manusia, atau bahkan menenggelamkan manusia. Niatnya. Contoh simpelnya, niat mencari rizki, tapi bukan untuk ibadah, agar dibilang orang kaya misalnya, agar dibilang dia orang mampu dan seterusnya. Nah, niatnya bermasalah berarti. Nah, itu sama seperti halnya dikiaskan dengan safinah. Fa innal bahra amikun. Sesungguhnya lautan itu dalam. Dan kalau lautan dalam, maka safinah, perahu yang akan kita gunakan sebagai alat transportasi kita juga harus dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh manfaat, sehingga bisa menyelamatkan kita dari apa? Dari dalamnya lautan. Menyelamatkan kita dari apa? Dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba al-Imam Umar al-Faruq, dan telah menulis Imam Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau menulis kepada Abi Musa al-Asy'ari, min khalsatin niyah kafahu Allah ma bainahu wa bainan nas. Dari tanda-tanda niat yang ikhlas,
adalah Allah mencukupkan antara dia dan dengan manusia. Artinya apa? Niat yang ikhlas adalah niat yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengharapkan ridhonya manusia. Lalu pernah ditulis juga Salim ibnu Abdullah ibnu Umar al-Khattab ila Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai. Tulisan itu bertulis, "I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallah, sesungguhnya pertolongan Allah lil abdi, ya, kepada hambanya, biqadri niyati, sebatas atau sedalam, sejauh, sebanyak niatnya." Ya. Allah akan memberikan pertolongan kepada manusia, ya. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sebatas niat kita, sejauh niat kita, ya. Dipahami seperti ini Pak Haji. Jadi kalau kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan tetapi niat itu tidak bulat, maka pertolongannya pun akan dalam keadaan yang sama. Kekuatannya pun akan sama, banyaknya pun akan sama, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Faman khalasat niyatahu tamma aunallahi lah. Kalau dia ikhlas dalam niatnya, maka tercapailah, cukuplah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Wa man naqasat niyatahu, naqasat anhu aunallah biqadri dzalik. Barang siapa yang niatnya itu kurang, maka kurang juga terhadapnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi niat itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita seorang mukmin, kita seorang muslim. Dilanjutkan, wa khudhiz zad kamilan fa inna as-safara ba'idun. Ya Abu Dzar, ambillah perbekalan secara penuh, secara sempurna. Dalam Al-Quran, a'udzubillah, fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah dan kumpulkanlah zat, ya, perbekalan secara kamil, secara sempurna. Fa inna safara fil akhirati, sesungguhnya perjalanan kita di akhirat, perjalanan engkau wahai Abi Dzar, ba'idun, apa? Fi ghayati ta'ab, ya, jauh, dan itu membutuhkan effort yang sangat besar, bahasa kita, membutuhkan tenaga yang sangat besar, membutuhkan perbekalan yang sangat banyak. Ya, kalau dalam makalah yang sebelumnya kita pernah bahas, kalau kita bisa mengukur jarak, ya, seberapa lama kita akan pergi, seberapa jauh kita akan pergi, maka tentu kita bisa mengukur perbekalan yang akan kita persiapkan untuk melakukan perjalanan. Kita sudah tahu Pak Haji, kita akan pergi ke Surabaya, kita menggunakan mobil, kita menggunakan kereta, kita menggunakan pesawat terbang. Kita sudah tahu ukuran jamnya, berapa jam kita ke sana, atau berapa kilometer kita ke sana, atau berapa hari kita ke sana. Kita sudah bisa mengukur. Tetapi akhirat nggak ada yang tahu jaraknya. Nah, itu menjadi masalah. Ya. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan untuk haji, untuk pergi misalnya ke Surabaya, ke Malang dan seterusnya. Bahkan kita pergi haji ke luar negeri, kita bisa mempersiapkan. Di sana ada 3 hari perjalanan selama ini.
maka uang yang dibawa sekian, maka pakaian yang dibawa sekian. Bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Karena kita sudah tahu jaraknya. Tetapi jika akhirat itu nggak bisa kita hitung berapa lama. Ya. Karena darul keabadian. Sehingga sebanyak-banyaknya bekal yang kita persiapkan tentu pasti akan kurang. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu jarak, ya, berapa lama dan seterusnya. Nah itu kalau dari makalah yang sebelumnya. Ya ambillah, persiapkanlah zat perbekalan untuk kehidupan akhirat secara sempurna. Fa inna safara, sesungguhnya perjalanan di akhirat baidun, ya. Jauh, panjang. Wa khafifil himla, ya. Bikasril ha ay mahmulak minad dunya, dan sedikitlah buanglah, ya bahasa gitu. Buanglah yang apa akan kamu bawa. Apa? Dari urusan dunia, buang Pak Haji. Ya. Jangan dibawa urusan dunia. Ya. Yang memberatkan kamu jangan dibawa, yang memberatkan kita jangan dibawa. Lepas di dunia. Bahasa gitu. Kenapa? Fa innal aqabata qu'udun bi fathil kaf wa dhammil hamzah ay anna tulu'al aqabah al jabal sa'b. Itu diibaratkan udah perbekalan yang enggak penting tinggalkan, ya. Sesuatu yang memberatkan kamu tinggalkan, tetapi perbekalan untuk kehidupan akhirat banyakin. Urusan yang akan membuat kamu sulit tinggalkan. Kenapa? Karena al-aqabah qu'udun. Karena seperti halnya kita akan menaiki sebuah gunung, ya, mendaki gunung. Itu kalau banyak perbekalan yang artinya urusan-urusan yang menggandrungi kita, maka akan sulit. Gitu ya Pak Haji. Satu sisi kita diminta untuk menyiapkan perbekalan yang banyak, satu sisi kita meninggalkan hal-hal yang akan memberatkan kita, ya. Memberatkan kita untuk apa? Untuk dihisab nanti, untuk di hari akhirat nanti, ya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW berdoa untuk apa? Hidup dalam keadaan miskin, meninggal dalam keadaan miskin, dibangkitkan bersama orang-orang yang miskin, ya. Beda dengan perspektif kita, ya, atau argumentasi kita yang notabene hidup di masyarakat modern. Tapi jika itu memberatkan kita, harta kita memberatkan kita untuk timbangan di akhirat, konteks dalam kata-kata ini, maka tinggalkan, ya. Sesuatu yang memberatkan kita untuk di akhirat nanti tinggalkan. Ya makanya kan ketika orang yang sedang sakit, jika memang masih memiliki hutang, ya, segera diselesaikan. Ya, kalau punya harta segera diselesaikan. Diamalkan. Jadi yang akan memberatkan itu Pak Haji. Kita tinggalkan segala sesuatu yang akan memberatkan kita di akhirat. Kenapa dia dilogikakan seperti itu, atau digambarkan atau dikiaskan seperti itu? Al-Musannif berkata dan berpendapat, fa inna umurul akhirah syabihatun bil bahril amik. Sebenarnya dan sesungguhnya urusan akhirat menyerupai, ya,
seperti halnya atau menyerupai bahrun amik bil bahril amik, dengan lautan yang dalam, Pak Haji. Kenapa dengan lautan dalam? Karena pada saat itulah manusia tidak bisa selamat jika tidak ada sesuatu yang mengeluarkan manusia dari hal-hal yang buruk ketika berada di lautan yang sangat dalam. Urusan-urusan akhirat juga disamakan dengan diserupakan dengan bisafari ba'id. Dengan perjalanan yang jauh tadi, tidak ada seorang pun yang bisa mengukur jarak dan berapa lama terkait dengan urusan akhirat. Wa bil uqubah sa'bah likathratil ahwal, dan juga diumpamakan dengan orang yang sulit untuk menaiki sesuatu, menanjak kepada tadi contohnya gunung, karena kebanyakan hal-hal yang memberatkan. Lalu yang terakhir, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Dan ikhlaslah dalam melakukan perbuatan, sesungguhnya yang maha teliti Allah subhanahu wa ta'ala basirun, ay matlu'un wa muraqibun li jami'il ahwali. Mutli'un wa muraqibun li jami'il ahwali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha teliti itu melihat segala macam perbuatan kita, ay mu'tabirun al-mumayyiz bainal hasan wal qabih wa huwa Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti sehingga bisa memberikan dan membedakan antara yang baik dengan yang buruk, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan memantau segala macam bentuk atau kepada seluruh ahwal. Nah ini banyak. Dalam hal ini di makalah yang pertama, kalau kita lihat dari struktur katanya, ini akan terlihat bahwa sebenarnya kita sering terlupakan dengan hal yang sepele. Tetapi hal yang sepele itu bisa saja menenggelamkan kita, sama seperti halnya lubang kecil yang di dalam perahu atau yang berada pada perahu, dibiarkan terus menggerogoti kayu, airnya lama dan air masuk dan menenggelamkan manusia. Sama seperti niat, niatnya tidak baik terus menggerogoti kita sehingga perbuatan kita secara kuantitas dan kualitas itu akan menenggelamkan kita dan tidak memberikan manfaat kepada kita, yaitu dengan menjauhkan kita dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita tidak aware, kita tidak paham, kita tidak tahu, dan kita tidak mau tahu niat itu bagian yang tidak penting kita anggap. Tetapi kalau dalam kitab-kitab Syafi'i misalnya, bab niat itu bagian awal, karena niat itu adalah sesuatu hal yang bisa menjadikan perbuatan itu baik atau tidak. Nah, kalau dengan niatnya tidak baik, perbuatannya juga akan tidak baik. Kalau niatnya bagus, maka perbuatannya itu akan bagus, karena terkait dengan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan yang disandarkan, kalau niat kita tidak baik, maka safinah kita itu tidak baik. Nah, kalau safinah tidak baik, perahu kita tidak baik, maka secara otomatis perahu itu dapat menenggelamkan kita. Perahu itu dapat memberikan kesengsaraan kepada kita. Ya. Kita sering, Pak Haji, yang kedua itu kita sering melakukan ibadah yang kita highlight, kita garis bawahi, itu adalah sebagai perbuatan atau amal ibadah yang kita persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat. Tetapi mohon maaf, terkadang kita tidak begitu sempurna dalam mempersiapkan persiapan itu. Tadi kita ibadah tetapi niat kita tidak baik, artinya ibadah kita tidak sempurna. Kita sholat tetapi niat kita tidak baik, kita zakat niat kita tidak baik, kita infak sedekah niat kita tidak baik, kita kurban niat kita tidak baik. Ya gitu bahasanya. Makanya yang kedua, kalau kita lihat dari struktur kata, adalah mengambil zat, ya, perbekalan yang sempurna. Perbekalan yang sempurna adalah perbekalan yang dimana diniatkan, bahasanya. Perbekalan yang diniatkan, yang diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbekalan itu sempurna. Kenapa kita tahu perbekalan itu sempurna? Karena kita sadar dan kita yakin kita akan melakukan perjalanan yang tanpa ada batasan waktu. Kalau kita tidak yakin dan kita tidak sadar terkait dengan perjalanan kita, maka kita akan melakukan, mencari perbekalan kita untuk akhirat semau kita. Begitu ya logikanya. Karena kita tidak sadar, kita tidak tahu, atau kita bahkan tidak mau tahu kehidupan kita di akhirat nanti bagaimana, maka ibadah yang kita lakukan semaunya saja. Tapi saat lebih baik semaunya daripada tidak sama sekali. Oh bukan seperti itu. Tetapi manusia yang mengambil zatnya itu perbekalan untuk safar dengan sempurna, yang dihiasi dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, yang akan mengantarkan manusia menuju keselamatan dari azab Allah. Lalu yang selanjutnya, pertama niat, ya, lalu kedua adalah mempersiapkan zat. Yang selanjutnya adalah kita diminta untuk, ya, dalam hal ini Abidar kita untuk meninggalkan hal-hal yang memberatkan urusan akhirat kita. Karena kenapa? Karena akhirat itu diibaratkan seperti halnya orang yang akan mendaki gunungan. Kalau bawaannya, urusannya itu terlalu berat, maka niscaya dia akan cepat capai dan tidak akan pernah sampai. Nah, gitu bahasa. Ya. Yang terakhir ditutup dengan kata-kata ikhlaskan perbuatan, sesungguhnya yang maha meneliti itu maha melihat. Jadi kita bisa lihat bahwa hadis ini atau yang diriwayatkan oleh makalah dari baginda Nabi Muhammad SAW, hadis yang menurutnya itu disampaikan untuk Abi Dzar, telah sampai pada titik kesempurnaan kata dan kalimat. Yang pertama dilihat bahwasanya niat itu sebagai poros inti daripada perbuatan manusia. Yang kedua, perbuatan manusia akan menjadi baik, tetapi kita kadang lupa perbuatan itu terlihat menurut kita sempurna, tetapi tidak menurut sempurna menurut Allah Subhanahu. Kenapa? Karena niatnya bermasalah. Nah, yang selanjutnya kita sering, ya,
kita sering memberatkan kita dengan urusan-urusan yang akan memberatkan urusan akhirat kita. Nah, sesungguhnya itu bisa dilakukan dengan ikhlasnya amal, ya, ikhlasnya perbuatan, karena yang maha teliti, yang maha teliti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maha melihat atas perbuatan kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita sambung ke tanya jawab. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kita sampai sesi akhir, sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ada yang kurang jelas atau bagi pertanyaan, silakan. Anda bisa masuk. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan ya kitab kita ini terkait untuk di makalah yang kedua dan selanjutnya. Akan tetapi sebelum kita tutup pengajian ini, kita ingin memberikan sebuah closing statement atau sebuah intisari dari hadis baginda Nabi Muhammad atau perkataan baginda Nabi Muhammad kepada Abi Dzar, yang tadi setidaknya sudah disampaikan bahwa Abi Dzar Al-Ghifari, ya, seorang sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya, pernah diminta oleh baginda Nabi Muhammad kepada beliau untuk memperbaiki safinah, yang maksudnya adalah perahu. Sesungguhnya perahu itu akan berjalan mengarungi samudra yang dalam sekali. Tapi yang dimaksud dengan safinah di sini, ya, atau ahsanun niyah, diminta untuk memperbaiki niat. Tadi sudah disebutkan bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa kama Rasulullah innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan manusia maka tolak ukurnya adalah niat. Ya. Maka apapun yang diniatkan oleh manusia akan dikembalikan sesuai dengan niatnya. Dicontohkan bahwa apabila dia hijrahnya untuk wanita, maka dia akan mendapatkan wanita. Hijrahnya untuk dunia, dia akan mendapatkan dunia. Tapi hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Ya. Kenapa niat itu penting? Karena niat itulah yang akan memberikan dua kepada kita. Apakah kita selamat ataupun kita tidak selamat. Ya. Niat yang tidak baik seperti halnya safinah, perahu yang memiliki cacat, sehingga lambat laun perahu itu akan mendatangkan musibah kepada kita, memberikan mudarat kepada kita, karena akan menenggelamkan kita di lautan yang sangat dalam. Yang dikorelasikan yaitu niat yang baik, karena itu akan mendatangkan kepada kita dan akan memberikan kepada kita segala macam upaya untuk mempersiapkan perbekalan kita secara sempurna. Karena niat yang tidak sempurna, niat yang cacat, niat yang tidak baik, itu tentu akan mengurangi kesempurnaan perbekalan kita. Ya. Perbekalan kita itu harus sempurna. Kenapa? Karena kita sadar, kita paham, kita tahu bahwa perjalanan akhirat itu sangat jauh. Tetapi kita terkadang tidak sadar atau tidak mau tahu, ya, atau berupaya menutup telinga terkait dengan perjalanan itu, sehingga perbekalan kita, ya, kita persiapkan hanya sekedarnya dan ya seadanya saja. Nah, tentu perbekalan itu nanti akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Tetapi perbekalan itu baik.
Dan bagaimana untuk kita tetap bisa survive di akhirat, yaitu dengan meninggalkan, mengurangi beban yang akan kita bawa di kehidupan akhirat. Segala macam beban yang akan membebani kita di kehidupan akhirat, maka ditinggalkan, dilepaskan. Nah, semua itu bisa terwujud ya, jika kita memulai daripada niat, yang niat itu untuk kesempurnaan zat, lalu zat itu kita jadikan sebagai sempurna, alat yang sempurna atau pembekalan yang sempurna. Tetapi pada satu sisi juga kita meninggalkan, mengurangi beban kita, beban dunia yang akan memberatkan kita dengan cara ikhlas amalnya. Tapi ikhlas amal itu kita mengetahui dan kita sadar, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha teliti, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, itu maha melihat kepada kita semua di setiap waktu, di setiap saat, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang bisa kita tarik kesimpulan pada malam hari ini di makalah yang pertama. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali ke makalah yang kedua. Atau makalah ini sebenarnya masih panjang nih, tapi insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita bacakan Al-Fatihah, khusus untuk diri kita dan untuk para pengurus masjid di masjid ini dan seluruh masjid di dunia, dan juga saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan dunia akhirat kepada kita dan kepada mereka. Ala hadhihi niyyah bi niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.